Oke, baik. Eh, kita masuk ke materi kuliah pertemuan kelima ya, tentang metode tambang terbuka. Jadi pada pembahasan sebelumnya, di materi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa tahapan pertambangan ya, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, sampai studi kelayakan di minggu kemarin ya. Minggu pertama kita sudah bahas tentang apa itu pertambangan, kemudian arti penting pertambangan, dan apa dasar hukum pertambangan di Indonesia ini. Kemudian kita sudah bahas tentang penyelidikan umum, metode-metode yang digunakan. Minggu lalu kita sudah bahas tentang eksplorasi, beserta teknik eksplorasi, sampai menghitung apa itu sumber daya dan cadangan, sampai kepada studi kelayakan, studi kelayakan teknis, ekonomis maupun lingkungan. Nah, setelah semua tahapan itu dilaksanakan, barulah kita masuk ke penambangannya. Nah, untuk melakukan penambangan itu sendiri, kita mengenal ada metode tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang metode tambang terbuka. Oke ya. Nah, mengapa pertambangan memerlukan metode dan sistem ya? Oke, itu pertanyaan awal yang harus kita jawab sebelum kita masuk pada materi ini. Nah, mengingat industri pertambangan itu merupakan industri yang tidak dapat diperbarui ya. Jadi jenis pertambangan ini merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui ya. Jadi merupakan unrenewable resources. Unrenewable resources ini berarti juga ketika kita sudah selesai melakukan tahapan penambangan, maka bahan tambang tersebut akan habis ya. Nah, oleh karena itu, dalam melakukan penambangan ini diperlukan suatu metode supaya pemanfaatannya dapat dilakukan semaksimal mungkin ya. Jadi jangan sampai ada cadangan tersisa. Cadangan tersisa ini tidak mungkin lagi untuk digali lagi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, ketika sudah dibuka tambang, maka cadangan yang bisa diambil yang masih menguntungkan semuanya harus terambil secara maksimal ya. Ya, di sini kita lihat sebuah contoh ya, ini merupakan tambang yang dilakukan tidak dengan menggunakan metode ya. Jadi kita lihat di sini ada longsoran di mana-mana, banyak pekerja yang tidak menggunakan peralatan keamanan safety. Kemudian di sini juga ada longsor. Nah, kalau melihat kondisi tambang seperti ini, maka dapat kita pastikan ya, karena terjadi banyak longsor, banyak cadangan batu bara yang menjadi tertimbun yang tidak mungkin untuk dilakukan pengambilan. Kalau sudah longsor seperti ini, ya ekskavator ini ya nggak mungkin untuk kerja di area longsor seperti ini, menjadi tidak aman kan. Itu pun untuk area longsor ini menjadi tidak mungkin diambil lagi batu baranya. Nah, kita perhatikan di gambar sebelahnya. Gambar sebelahnya ini menunjukkan penambangan yang dilakukan dengan metode tambang terbuka ya. Metode tambang terbuka, selain itu juga diaplikasikan penambangan yang baik dan benar. Ini kita lihat jenjangnya terbentuk dengan baik, batu baranya diambil secara maksimum. Kita lihat tidak ada orang yang berkeliaran ya di area tambang ini. Jadi dilakukan monitor di tempat yang telah ditentukan supaya lebih aman dan safety. Nah, ini semua dalam rangka untuk mengoptimalkan endapan bahan galian dalam hal ini batu bara ya. Jadi pada prinsipnya penambangan rakyat dengan penambangan metode tambang terbuka atau metode penambangan yang baik dan benar itu dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan sumber daya yang semaksimal mungkin. Selanjutnya, selain itu juga dilakukan untuk mendapatkan eh, endapan bahan galian tersebut atau sumber daya tersebut dengan biaya seminimum mungkin. Jadi efisien, efektif, dan ekonomis ya. Itu kata kuncinya mengapa penambangan memerlukan sebuah metode atau sistem. Nah, selanjutnya menjadi pertanyaan itu adalah apa itu sistem penambangan? Sistem penambangan ini adalah cara ya, cara untuk mendapatkan endapan bahan galian yang memperhatikan keamanan ya. Kalau di tambang ini memperhatikan keamanan, keselamatan kerja,
dampak lingkungan, dan juga ekonomis ya. Jadi tetap tiga hal yang harus diperhatikan pada saat penambangan. Ekonomis, teknis, aman ya, aman dan selamat, dan juga lingkungan. Nah, sistem penambangan ini dibuat dalam rangka untuk mengakomodir tiga hal tersebut ya, supaya mendapatkan bahan galian secara ekonomis, artinya biaya yang dikeluarkan sedikit sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimum. Selanjutnya dilakukan dengan cara yang aman, memperhatikan keselamatan kerja, dilakukan secara teknis yang benar. Kemudian dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Jadi secara singkatnya tujuan dari implementasi sistem penambangan ini adalah pertama ongkos penambangan menjadi seminimal mungkin. Recovery jadi tinggi, jadi tidak ada batu bara atau endapan bahan galian yang tersisa. Semuanya dapat terambil dengan baik, kemudian efisiensi kerja juga menjadi tinggi. Nah, selanjutnya kita mengenal good mining practice ya. Jadi good mining practice ini dikuatkan dengan peraturan Menteri SDM yang bersifatnya adalah mengikat ya. Jadi setiap semua perusahaan tambang di Indonesia wajib untuk melakukan GMP atau Good Mining Practice sebagai sebuah sistem yang direncanakan dengan baik untuk sistem penambangan di Indonesia. Nah, GMP ini meliputi 6 aspek ya, mulai dari teknis penambangan, konservasi mineral dan batu bara, K3-nya keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan teknologi. Semuanya dibahas dalam Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018 ya. Nanti kalian bisa buka-buka sendiri, cari ya tentang Peraturan SDM tentang good mining practice. Ini semuanya lengkap tentang teknis penambangan, konservasi, K3, keselamatan, lingkungan, dan teknologinya. Nah, ini sifatnya adalah mengikat. Oleh karena itu, eh, dalam hal ini SDM itu melakukan sidak ya atau kunjungan lapangan secara rutin, bisa setiap bulan atau per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun ya, dalam rangka untuk melakukan pengawasan. Nah, pengawasan itu dilakukan oleh seorang inspektur tambang ya. Jadi di tambang itu kita juga punya inspektur. Jadi bukan cuma polisi yang punya inspektur. Apa tugas inspektur tambang? Dia menjadi polisi tambang ya untuk menentukan tambang ini sudah sesuai dengan ketentuan good mining practice atau belum. Kalau belum sesuai, apa yang harus dilakukan, catatan-catatan apa yang harus diberikan. Ya ibaratnya kita berkendara menggunakan motor ya. Kalau kita melanggar aturan, kemudian polisi akan memberhentikan kita, memberi sanksi atau memberi peringatan kepada kita dan mengingatkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, begitupun inspektur tambang ya. Inspektur tambang ini juga melakukan pengawasan terhadap aturan-aturan good mining practice. Ya, ketika ada suatu aturan yang dilanggar, maka inspektur tambang ini dapat memberikan sanksi ya. Sanksi tersebut bisa bersifat sanksi peringatan tertulis ataupun dapat dilakukan penghentian sementara maupun seluruh kegiatan usaha pertambangan ya. Nah, itu inspektur tambang. Ada yang di sini cita-citanya untuk menjadi inspektur tambang. Ya, inspektur tambang itu adalah seorang ASN ya atau pegawai negeri sipil di lingkup Kementerian SDM. Nah, ini kita lihat, nah ini adalah salah satu contoh saat kunjungan inspektur tambang di lokasi pertambangan ya. Jadi inspektur tambang bertanya-tanyalah kepada orang owner dan kepala teknik tambang tentang aktivitas penambangan, berkeliling di sekitar lokasi penambangan untuk melihat pelaksanaan dari good mining practice. Nah, ini juga di sebelahnya kita lihat ada suatu portal di CNN ya. Ini membahas tentang SDM stop operasi 4 perusahaan tambang ya. Jadi perusahaan tambang itu dapat di stop operasinya kalau dia melanggar ketentuan good mining practice. Jadi tidak sembarang kita melakukan aktivitas penambangan ya. Penambangan kita itu diawasi oleh inspektur tambang. Nah, oleh karena itu sistem penambangan itu harus kita aplikasikan pada saat penambangan dilakukan. Sistem penambangan itu kita kenal ada sistem penambangan terbuka, ada sistem penambangan bawah tanah ya.
Tambang terbuka itu seluruh aktivitas penambangannya langsung berhubungan dengan udara luar. Kalau tambang bawah tanah ya, dari namanya saja lokasinya berada di bawah tanah, sehingga semua sistemnya tidak berhubungan langsung dengan atmosfer atau udara luar ya, karena dia berada di bawah permukaan tanah. Apa dasar kita untuk melakukan pemilihan sistem penambangan? Ya, sistem penambangan itu dipilih berdasarkan karakteristik unik ya. Jadi karakteristik unik itu setiap lokasi, setiap endapan bahan galian itu punya ciri khas masing-masing ya. Baik dari kondisi alam, kondisi geologi, kondisi lingkungan dan sebagainya ya. Nah, nanti dari semua kondisi alam karakteristik itu dilakukan analisa dan studi kelayakan secara teknis ya, teknologi yang digunakan, batas keamanannya, kemudian secara ekonomis juga diperhitungkan. Nah, dari semua kondisi tersebut dipilihlah mana yang paling menguntungkan. Jadi secara singkatnya aspek yang harus diperhatikan pada saat pemilihan sistem penambangan itu adalah karakteristik ya atau ciri khas dari endapan geometri endapan tersebut. Kemudian perlu diperlihatkan juga kondisi geologinya. Apakah kondisi geologinya itu banyak struktur geologi yang bisa membuat situasi ya atau kondisi di bawah permukaan menjadi tidak stabil ya. Itu perlu juga diperhatikan. Kemudian kondisi geoteknik ya atau kestabilan material yang menutupi ya atau berada di sekitar endapan bahan galian tersebut. Kemudian teknologi yang ada saat ini untuk mengekstraksi atau melakukan penggalian, baru selanjutnya faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Nah, secara ekonomis ini kita mengenal namanya BESR atau Break Even Stripping Ratio ya. Jadi stripping ratio untuk menentukan apakah tambang tersebut dilakukan dengan tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Nah, tambang formulanya adalah biaya untuk tambang bawah tanah atau underground dikurang dengan biaya surface ya atau permukaan dibagi dengan stripping overburden ya. Jadi kalau nilai dari perhitungan ini menghasilkan keuntungan ya, keuntungan yang didapatkan itu adalah lebih untung tambang bawah tanah, maka dilakukan tambang bawah tanah. Jika lebih untung menggunakan tambang terbuka, maka dilakukan penambangan dengan sistem tambang terbuka. Seperti itu ya. Jadi dihitung berapa BSR-nya atau batas penambangan ekonomis untuk dilakukan tambang bawah tanah dan tambang terbuka. Nah, pada kondisi saat ini kita akan membahas tentang tambang terbuka ya. Jadi untuk tambang terbuka itu perlu kita ketahui dulu break-even stripping ratio-nya atau batas di mana tanah penutup dan batu baranya mempunyai batas sama ya biaya antara untuk mengupas dengan pendapatan yang didapatkan dari penjualan endapan bahan galian itu mempunyai break even ya. Break even artinya impas ya, titik impas. Ini misalkan ini biaya yang dibutuhkan, ini adalah batu bara yang bisa dikeluarkan. Nah, ini adalah break even ya, atau kondisi di mana titik impas biaya dengan pendapatan sama ya. Itu adalah break even stripping ratio namanya. Nah, apa kelebihan tambang terbuka dengan tambang bawah tanah? Kenapa di Indonesia pada umumnya menggunakan tambang terbuka? Tambang terbuka ini karena dia berhubungan dengan udara luar, kemudian eh, tidak terbatas ya kondisi lingkungan kerjanya, maka ongkos penambangan per ton per BCM itu lebih murah ya kalau untuk tambang terbuka secara umum ya. Kemudian kondisi kerjanya lebih baik ya karena kita langsung berhubungan dengan udara luar, tidak perlu menggunakan ventilasi tambahan. Kemudian kita bisa menggunakan peralatan mekanik yang besar ya. Kalau di bawah tanah kan terbatas ya untuk peralatan mekanis yang kita gunakan. Kalau di permukaan ya sebesar-besarnya bisa kita gunakan asalkan kondisinya lingkungan sekitarnya memungkinkan. Kemudian di
secara terbuka bahan peledaknya lebih efisien. Kalau di bawah tanah jenis bahan peledaknya juga khusus ya, dan itu terbatas dengan kondisi di bawah permukaan ya, karena di bawah permukaan itu ada juga gas-gas yang mudah meledak ya. Oleh karena itu untuk pemakaian bahan bakarnya itu sangat sangat terbatas di bawah tanah ya. Sedangkan di permukaan itu bahan peledaknya lebih efisien. Nah, kemudian untuk tambang permukaan itu mining recovery-nya itu juga lebih besar ya, karena kondisi kerjanya juga lebih baik. Sedangkan untuk kondisi di bawah permukaan ada suatu metode, beberapa metode itu harus meninggalkan ya beberapa pilar-pilar atau tiang-tiang endapan bahan galian, misalkan batu bara ya, ataupun endapan bahan galian lain sebagai penyangga supaya kondisi di bawah permukaan itu tetap aman. Jadi tidak semua endapan bahan galian itu dapat terambil ya pada kondisi tambang bawah tanah. Sedangkan untuk tambang terbuka kita bisa mengoptimalkan mining recovery-nya. Kemudian kondisi kerjanya relatif lebih aman dibandingkan bawah tanah ya, dan juga untuk mengontrol kualitasnya juga lebih mudah ya, karena kondisi permukaan yang lebih terbuka. Jadi tambang terbuka pada umumnya mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut ya. Nah, selanjutnya selain kelebihan tentu juga ada kekurangan. Apa saja kekurangan tambang terbuka ini? Nah, tambang terbuka ini dipengaruhi oleh cuaca. Cuaca sangat berpengaruh ya terhadap tambang terbuka. Ketika cuaca hujan, maka tidak bisa dilakukan aktivitas penambangan terbuka. Sedangkan kalau di bawah tanah tidak dipengaruhi cuaca, mau hujan, mau panas, ya sama saja kondisi di bawah permukaan ya. Nah, kemudian untuk kedalaman penggaliannya itu terbatas. Jadi sampai pada batas break even atau titik impas di mana kondisi biayanya sama dengan kondisi pendapatan, sudah tidak bisa lagi dilakukan penggalian. Jadi sangat terbatas untuk kedalamannya. Nah, sedangkan untuk kondisi tambang bawah tanah, kita bisa menggali sampai kedalaman berapapun ya, karena kita tidak perlu melakukan pengupasan overburden ya. Kita langsung kepada endapan bahan galian tersebut. Sehingga itu pun untuk tambang terbuka kita memerlukan disposal yang lebih luas. Kalau untuk tambang bawah tanah nggak perlu pakai disposal ya, karena kita langsung menggali endapan bahan galiannya. Tidak perlu menggali lapisan tanah penutup. Pada kondisi lapangan tambang terbuka itu alat mekaniknya tersebar-sebar ya, karena luas, bisa ada di sudut barat, bisa ada di sudut timur, bisa ada di utara, bisa ada di selatan. Kalau untuk tambang bawah tanah dia terpusat ya, jadi satu lokasi, sudah habis lokasi lainnya di satu tempat baru pindah ke lokasi lain. Jadi lebih terpusat untuk tambang bawah tanah. Untuk tambang terbuka ini juga akan meninggalkan lahan bekas lubang tambang yang luas ya, jadi bentuk kolam-kolam bekas dari aktivitas penambangan. Kemudian karena kondisinya ada di permukaan, relatif lebih banyak debu ya, dan juga relatif untuk lebih merusak tatanan hidrologi ya, karena berada di permukaan. Oke, itu kelebihan dan kekurangan sistem tambang terbuka. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis metode yang ada pada tambang terbuka? Oke, satu adalah open pit ya. Jadi open pit ini metode penambangan yang digunakan untuk endapan biji yang mengandung logam. Jadi open pit ini khusus untuk endapan biji yang mengandung logam ya. Nah, bentuk tambangnya seperti ini ya, seperti pada gambar ini ya. Dia berbentuk lingkaran seperti obat nyamuk. Jadi lingkarannya bulat untuk mendapatkan endapan bahan galian ya. Ini ada di tambang nikel ya di Sorowako atau PT Pale. Kemudian juga ada di PT FI ya, atau tambang Freeport yang ada di Papua. Ini bentuknya menggunakan open pit ya. Kita membuat bentuk penambangan berbentuk lubang ya, lubang berbentuk obak nyamuk ya, atau berbentuk lingkaran ya, sebagai penambangan open pit mining. Kemudian kedua,
kita mengenal namanya quarry ya. Nah, quarry ini sistem penambangan yang digunakan untuk endapan mineral industri. Apa saja mineral industri itu ya? Itu adalah endapan batuan yang tidak mengandung logam ya, seperti granit, batu gamping ya untuk pewarna semen, pasir kuarsa. Nah, bentuk penambangan dari quarry ini berbeda dengan tambang open pit. Kenapa? Karena pada tambang open pit ini kita harus membuka untuk overburdennya cukup besar, kemudian baru kita lakukan penambangan eh, endapan bahan galiannya. Kalau untuk tambang quarry ini biasanya setelah dilakukan pengupasan topsoil bagian atas itu langsung ketemu lapisan endapan bahan galian industri ini ya. Jadi bentuknya itu relatif datar ya. Tidak perlu terlalu banyak untuk pengupasan overburdennya. Jadi ya bisa kita lihat nanti kalau kalian sudah berkunjung di Semen Padang atau Semen Batu Raja, nah itu merupakan sistem penambangan quarry ya, quarry mining. Nah selanjutnya kalau pada batu bara itu sistem penambangannya disebut stripping mining ya. Untuk tambang terbuka yang mendatar atau sedikit miring berbentuk perlapisan ya. Jadi kita buat jenjang untuk mendapatkan endapan bahan galian ya. Jadi seperti ini. Nah, sistem penambangannya untuk lapisan yang relatif datar ya atau sedikit miring ya. Itu kita gunakan strip mining ya. Itu untuk endapan batu bara itu metodenya adalah strip mining. Ini bisa kita lihat di PTBA atau tambang-tambang di batu bara di Jambi di Kalimantan itu menggunakan metode stripping mining. Kemudian kita juga mengenal keempatnya adalah sistem penambangan terbuka secara alluvial mining. Nah, ini khusus untuk tambang pada endapan alluvial atau placer ya. Jadi, endapan alluvial atau endapan placer itu adalah endapan sekunder ya. Nah, sedangkan untuk endapan primer itu ya kita gunakan tambang open pit tadi ya. Jadi dari suatu kondisi endapan primer ya, di mana endapan bahan galian tersebut terbentuk pada alluvial mining, endapan bahan galian tersebut sudah mengalami transportasi ya dan mengendap di suatu tempat yang lain. Jadi sifatnya itu sekunder ya. Endapan alluvial ini adalah diendapkan ya dan transportasi menggunakan sungai ya. Jadi sudah tertransportasi dari aliran sungai, kemudian diendapkan lagi di tempat yang lain atau disebut juga endapan placer ya karena sudah berpindah posisi. Nah, contohnya adalah tambang timah ya. Tambang timah, tambang biji besi. Nah, untuk metode penambangannya ini bisa menggunakan tambang semprot ya atau bisa menggunakan kapal keruk, kapal isap ya untuk alluvial mining ini karena endapannya sudah rapuh ya. Jadi kalau kalian untuk pergi ada orang yang nambang emas dengan menggunakan apa namanya alat mining ya, alat untuk mendapatkan emas ya, mengayak emas di pinggir-pinggir sungai. Nah itu endapan aluvial ya, endapan placer bukan endapan primer. Kemudian kita juga mengenal namanya auger mining ya. Jadi auger mining ini metode penambangan dengan menggunakan alat bor ya, alat bor namanya auger. Nih alat bornya bentuknya seperti ini. Ini dilakukan pada dinding high wall. Jadi setelah tercapai batas penambangannya sudah tidak ekonomis lagi untuk penggalian bahan galian ke belakang sini. Nah, sisa-sisa bahan galian yang terdapat pada dinding-dinding tambang itu dibor lagi ke belakang tanpa melakukan pengepuasan overburden ya. Jadi dibor untuk mendapatkan sisa-sisa ya, sisa-sisa batu bara pada daerah high wall ya atau batas penambangan. Nah, ini karena tidak bisa kita ambil semuanya ya. Kalau kita ambil semua bagian ini dapat kita sisakan, maka tentu yang di atasnya akan runtuh ya. Karena itu untuk recovery auger mining ini cuma bisa kisaran sekitar 50% saja. Nah, jadi tadi kita sudah bahas ya beberapa metode yang digunakan pada tambang terbuka.
mulai dari open pit, kemudian quarry, kemudian stripping mining, kemudian alluvial atau laser ya, alluvial mining, kemudian terakhir adalah auger mining. Nah, itu adalah metode-metode yang digunakan pada tambang terbuka. Kemudian, apa saja tahapan penambangan pada tambang terbuka itu? Tahapan penambangan pada eh, tahapan penambangan ini perlu diingat-ingat ya. Perlu diingat tahapan penambangan pada tambang terbuka karena ini paling banyak di Indonesia. Terutama di Jambi ini sendiri semuanya menggunakan eh, metode penambangan secara terbuka. Jadi harus diingat ini tahapan penambangannya. Tahapan penambangan itu dimulai dengan proses land clearing ya. Jadi pada proses land clearing itu eh, tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ada di permukaan itu dibersihkan. Setelah dibersihkan, barulah dilakukan kegiatan overburden removal ya atau penggalian bahan galian ya. Posisinya di sini. Nah, ketika kita melakukan land clearing, itu kita menggunakan bulldozer ya. Nah, ketika kita penggalian, kita menggunakan eskavator. Nah, pengupasan tanah penutup, tanah penutupnya dibuang di lokasi yang kita sebut sebagai disposal ya, untuk meletakkan disposal manajemen ya, tempat kita menaruh atau meletakkan tanah penutup yang sudah dikupas. Nah, setelah dilakukan pengupasan overburden, barulah batu baranya tersingkap dan dilakukan penambangan batu bara. Penambangan batu bara ini kemudian diangkut ke lokasi yang telah ditentukan atau stockpile. Itu adalah coal hauling dan coal gating. Nah, barulah kemudian dari keadaan stockpile ini dilakukan coal transshipment. Coal transshipment ini baru dilakukan pemasaran ya dari dari stockpile itu dilakukan transshipment atau pengapalan ya, pengapalan sampai ke konsumen. Seperti itu. Itu adalah tahapan penambangan yang dilakukan secara tambang terbuka. Hampir semua tambang itu melalui proses penambangan seperti ini ya. Dimulai dari proses land clearing, kemudian dilakukan overburden removal, disposal management, coal gating dan coal hauling, kemudian terakhir adalah coal transshipment atau pengapalan ya, pemasaran di bagian terakhir sampai ke kapal. Adalah tahapan penambangan. Nah, apa saja yang menjadi ilustrasi atau layout pada aktivitas penambangan itu yang pertama kita kenal sebagai slope ya. Slope itu adalah kemiringan ya. Kemiringan ya. Nanti kalau sampai ke tambang ditanya berapa slope-nya, yang dimaksud adalah kemiringan jenjangnya ya. Jadi ada sebuah jenjang. Nah, kemiringan jenjang ini itu disebut sebagai slope. Nah, kemiringan ini bisa 30 derajat, bisa 40 derajat, bisa 20 derajat ya, sesuai dengan kajian geoteknis. Kemudian apa yang disebut dengan crash? Nah, crash itu adalah posisinya di sini nih, sebagai puncak lereng ya. Sebagai puncak lereng itu disebut sebagai crash. Kalau tu itu adalah ujung dari sebuah lereng ya. Jadi ini adalah crash, batas atas, tu adalah batas bawah dari sebuah lereng ya, dari sebuah slope itu ada tu dan crash. Ini adalah tu, bagian atasnya adalah crash ya. Kemudian apa yang disebut dengan sebuah bench? Nah, ini adalah bench secara utuh ya. Bench itu adalah jenjang ya. Kalau kita lihat ini secara tiga dimensi, kalian bayangkan, nah ini adalah sebuah bench ya, adalah sebuah jenjang. Kemudian batu bara itu mempunyai dip. Dip itu adalah kemiringan ya, kemiringan lapisan batu bara. Nah, semakin miring, maka sudutnya semakin tajam ya. Kalau sudutnya 0 derajat berarti dia datar ya, kemiringan endapan bahan galian tersebut. Nah, semakin tinggi 20, 30, maka semakin miring sebuah endapan bahan galian. Nah, ini kalau kita pergi ke tambang, setidaknya kita harus mengetahui istilah dasar yang digunakan pada tambang terbuka.
Karena setiap tambang terbuka ini pasti membentuk sebuah namanya lereng ya. Jadi lereng itu apa saja komponennya? Itu ada slope, ada crest, ada toe, ada bends ya, kemudian ada dip. Oke ya, sampai di sini ini ada ilustrasinya. Nah, kemudian selanjutnya apa saja alat-alat yang digunakan pada tambang terbuka? Alat yang digunakan pada tambang terbuka ini kalian lihat ya, kalian perhatikan apa perbedaannya, kemudian apa nama dari alat tersebut. Kalau alat ini disebut dengan crow loader, sedangkan sebelahnya ini adalah wheel loader. Nah, alatnya persis sama ya, jadi dia fungsinya itu untuk mengangkat ya. Ini kalau dia berposisi, dia mengambil endapan bahan galian di sini, kemudian dia mengangkat ke atas, baru ditumpahkan ya, tumpahkan ke truk atau ke lokasi yang diinginkan. Perbedaannya adalah kalau crow loader dia menggunakan ini ya, apa namanya, menggunakan rantai ya pada untuk peralatan mekanisnya. Sedangkan alat penggerak pada wheel loader dia menggunakan roda. Itu yang menjadi perbedaan antara crow loader dan wheel loader. Fungsinya sama ya, untuk mengangkat kemudian memasukkan ke alat transportasi yang ditentukan. Nah, kemudian kita mengenal ada namanya backhoe loader ya. Ini ada sebuah loader di bagian depannya ya. Kemudian di bagian belakangnya itu ada backhoe-nya. Backhoe itu adalah ekskavator backhoe ya. Nah, fungsi backhoe itu ya seperti ini ya. Ini disebut dengan alat namanya backhoe. Jadi ekskavator-ekskavator yang menggali-menggali itu ada namanya ekskavator backhoe. Nah, ini nama ada ekskavator shovel. Nah, yang sering kita lihat itu namanya adalah ekskavator backhoe ya. Sedangkan yang posisi ini adalah power scraper ya. Power scraper, kemudian kalau kita lihat ada pembentukan jalan-jalan itu ada kompaktornya ya. Kompaktor dia untuk memadatkan, itu ada namanya kompaktor. Kemudian untuk mendorong-dorong ini ada bulldozer. Kemudian untuk memuat juga selain backhoe juga ada di namanya adalah power shovel ya. Bedanya kalau backhoe ini kita gali dari bawah, kemudian kita tumpahkan ke atas ya. Kalau power shovel ini di bawahnya yang dibuka ya, bucketnya dibuka, kemudian ditumpahkan ke dalam dump truck ya. Jadi dilihat-lihat, diamati apa nama dari peralatan penambangan terbuka. Kemudian ini juga sering kita lihat di TV-TV ya, kemudian di banyak video-video ada namanya dump truck HD. Nah, ini adalah dump truck HD, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita juga mengenal ada dump truck ADT. Nah, ADT ini articulate. Articulate itu artinya ini kepalanya ya, atau bagian depannya ini itu bisa bergerak ke kanan ke kiri. Jadi dia nggak rigid, nggak kaku. Jadi kepalanya seperti kepala ular, dia bisa bergerak ke kanan ke kiri, lebih fleksibel ya untuk ADT ini. Sedangkan kalau untuk HD itu dia rigid ya, jadi kepalanya seperti mobil-mobil pada umumnya itu tidak fleksibel. Penggunaan ADT ini cocok untuk area-area yang memerlukan manuver ekstra ya. Itu digunakan ADT. Nah, kalau untuk pengangkutan batu bara itu bisa kita menggunakan truk Fuso ya atau Hino 30 ton ya. Atau bisa juga kita menggunakan cold diesel 8 ton. Apa yang membedakannya? Selain kapasitas 30 ton dan 8 ton, yang membedakan secara kapasitas itu bisa dilihat dari rodanya ya. Ini kita lihat untuk 30 ton ini rodanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 roda. Nah, kan di sini rodanya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi beda antara roda antara 30 ton dan 8 ton. Nah, untuk di jalan-jalan di depan Unja ini kebanyakan itu adalah 8 ton ya. Karena sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan dan juga surat edaran Gubernur Jambi cuman boleh 8 ton untuk beroperasi di jalan umum. Tapi kalau di tambang-tambang biasanya untuk mengangkut batu bara itu menggunakan dump truck ini ya 30 ton. Jadi kapasitasnya lebih besar.
untuk mengangkut atau mentransportasikan batu bara dari tambang menuju lokasi stockpile. Kemudian dari stockpile ke tempat pemasaran melewati jalan umum barulah digunakan cold diesel. Nah, terakhir, tadi kalian sudah mendengar ya pemaparan tentang metode penambangan secara tambang terbuka, apa saja peralatan yang digunakan, kenapa kita memilih peralatan, mengapa kita menggunakan sistem tambang terbuka tersebut. Kemudian metode-metode tambang terbuka tadi juga sudah kita bahas secara umum ya. Nah, untuk itu kita coba latihan tugas ya. Jadi tugas ini untuk melatih ya, untuk melatih kalian menulis ya. Jadi mulai latihan-latihan untuk menulis ya, mengutarakan pendapat tentang suatu hal. Jadi kan sebagai seorang mahasiswa itu kita harus mempunyai level berpikir yang lebih tinggi. Nanti kalian eh, tahapan berpikir itu ada yang namanya low order thinking skill ya, kemudian ada high order thinking skill ya. Kalau low order thinking skill ini kita sebatas ya bisa mengetahui saja, bisa menjelaskan kembali atau semacam pertanyaannya apa, kapan, siapa ya. Yang pertanyaan yang sifatnya kita hafalan ya, seperti itu. Nah, kalau high order thinking skill, inilah sebenarnya tahapan yang harus kalian capai ketika kalian menjadi mahasiswa, yaitu bagaimana kalian mengasah kemampuan untuk menganalisa, kemudian melakukan critical thinking, dan melakukan evaluasi. Nah, ini adalah kemampuan high order thinking skill ya, atau tingkat berpikir yang lebih tinggi. Nah, tingkat analisa, critical skill, kemudian evaluasi ini salah satunya didapatkan dengan menulis ya. Jadi kita menulis itu adalah kita meramu ya, meramu pikiran-pikiran kita dari pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat ke dalam suatu bentuk tulisan yang berisi analisa. Nah, untuk itu silakan dibuatkan tugas, kalian buatkan pendapat kalian ya dengan bahasa kalian sendiri dari materi yang sudah dijelaskan maupun dari materi-materi yang kalian baca secara mandiri, minimal 1.000 kata ya, 1.000 kata ya, mungkin sekitar 2 halaman lah ya, itu untuk menjawab. Jadi esai kalian itu kalian tulis untuk menjawab pertanyaan kenapa perlu dilakukan penambangan itu dilakukan sesuai dengan metode. Dan apa dampaknya jika penambangan dilakukan tanpa metode. Dan yang kedua, kenapa di Jambi saat ini semuanya menggunakan metode tambang terbuka, bukan tambang bawah tanah. Jadi kalian tuliskan pendapat kalian tentang dua hal tersebut ya dalam dalam bentuk tulisan esai ya minimal 1.000 kata. Nah, tugas ini dikumpul dalam bentuk PDF dengan judul ya, kalian buatkan judul, name kalian, underscore nama ya, paling lambat Senin pagi ya. Tugas tersebut dikumpulkan di Google Drive link ini ya, silakan kalian pilih kelas kalian, kemudian kalian pastekan di Google Drive tersebut. Oke, mungkin sekian ya untuk materi kita hari ini tentang metode tambang terbuka. Silahkan jika ada pertanyaan nantinya, silahkan nanti kita diskusi pada pertemuan secara langsung ya. Oke, cukup sampai di sini. Saya tutup ya untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih.